Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya La Arbin. Ehm, saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Saya sekarang semester 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah profesi pendidikan. Saya akan mempresentasikan materi mengenai penjelasan etika profesi, prinsip-prinsip etika profesi, dan terakhir sifat-sifat perilaku profesi. Selanjutnya, ya, etika profesi atau profesional ethics adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat itu dengan penuh ketertiban, serta juga keahlian, yakni sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Jadi secara umum, pengertian etika profesi ini itu merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seseorang profesional, yakninya sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembangkan tugasnya dan juga menerapkan norma-norma etis pada bidang-bidang khusus profesi di dalam kehidupan manusia. Etika profesi atau juga kode etik itu kan, profesi ini sangat berhubungan dengan bidang tertentu yang berhubungan dengan masyarakat. Berarti dia berhubungan dengan masyarakat atau juga konsumen dengan secara langsung. Konsep etika profesi itu harus disepakati bersama oleh pihak yang berada di ruang lingkup. Jadi konsep etika profesi itu harus disepakati bersama oleh pihak yang berada di ruang lingkup kerja. Contohnya seperti dokter, jurnalistik, serta lain sebagainya. Etika profesi ini berperan ialah sebagai sistem norma, nilai, serta aturan profesional dengan secara tertulis yang dengan tegak menyatakan apa yang benar, baik, serta apa yang tidak benar atau tidak baik bagi seorang profesional. Dengan kata lain itu, tujuan dari etika profesi ini ialah supaya seseorang profesional tersebut dia bertindak sesuai dengan aturan serta juga menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi. Jadi tujuan dari seseorang yang mengambil profesi ini adalah dia harus mengikuti aturan. Terus etika profesi dia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Prakoso 2015 bahwa etika profesi itu merupakan etika sosial dalam etika khusus memiliki tugas serta juga tanggung jawab kepada ilmu dan juga disandangnya profesi yang kedua, menurut Siti Rahayu 2010, pengertian etika profesi ini merupakan kode etik untuk profesi tertentu, serta karenanya juga harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolut. Sini yang kedua, penjelasan kedua adalah mengenai prinsip etika profesi. Yang pertama, prinsip tanggung jawab. Tiap-tiap profesional itu harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan juga terhadap hasilnya. Selain dari itu, profesi juga bertanggung jawab atas dampak yang mungkin terjadi dari profesional bagi kehidupan orang lain atau juga masyarakat umum. Jadi, seseorang yang memiliki etika profesi dia harus mempunyai prinsip. Prinsipnya adalah prinsip tanggung jawab. Yang kedua, prinsip keadilan. Dia harus adil. Tiap-tiap profesional itu dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam hal tersebut, keadilan itu harus diberikan kepada siapa saja yang berhak, harus adil. Dan prinsip yang ketiga adalah prinsip otonomi. Tiap-tiap profesional itu mempunyai wewenang serta juga kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Artinya, seorang profesional tersebut berhak untuk dapat melakukan atau tidak melakukan sesuai dengan mempertimbangkan kode etik profesi. Jadi ingat prinsip otonomi itu 3. Yang keempat, prinsip integritas moral. Integritas moral ini merupakan kualitas kejujuran serta prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan dengan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Artinya itu, seseorang profesional itu dia tersebut harus memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesi dirinya serta juga masyarakat.
Jadi dia harus mempunyai nilai moral, harus dia jujur. Ini termasuk dalam prinsip integritas moral. Terus, menurut Dharma Suti 2007, terdapat 3 yang harus dipegang dalam etika profesi. Di antaranya sebagai berikut. Tanggung jawab yang pertama. Maksud tanggung jawab di sini ialah tanggung jawab pelaksanaan, baik fungsinya, serta juga tanggung jawab dampak, baik profesional. Yang kedua, kebebasannya. Maksud kebebasan di sini ialah kebebasan untuk dapat mengembangkan profesi itu dalam batas-batas aturan yang berlaku di dalam sebuah profesi. Dan juga keadilan. Prinsip keadilan ingin membangun satu kondisi yang tidak memihak manapun. Dia harus adil, yang memungkinkan untuk ditunggangi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang bisa kami jelaskan yang ketiga itu mengenai sifat-sifat perilaku profesi. Sifat-sifat perilaku profesi itu yang pertama, menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya. Jadi kalau dokter dia harus menguasai bidangnya sebagai seorang dokter. Kalau guru dia harus menguasai bidangnya sebagai seorang guru. Harus sifat-sifat profesi dia harus menguasai. Yang pertama adalah ilmu harus. Yang kedua dia mampu mengkonversikan ilmu menjadi keterampilan. Jadi ilmu itu dia bisa mengembangkan menjadi keterampilannya. Yang ketiga selalu menjunjung tinggi etika. Dia selalu menjunjung etikanya, tinggi etika dan integritas profesi atau kode etik profesinya. Yang keempat komitmen tinggi dan harus dia tanggung jawab. Yang kelima berpikir sistematis, penguasaan materi, dan menjadi bagian masyarakat profesi. Ini termasuk dari sifat-sifat perilaku profesi. Dan terima kasih. Mohon maaf jika dalam hasil presentasi ini mengenai materi profesi pendidikan dalam menjelaskan ada kesalahan atau kurang dipahami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.